warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hanifah Fitriana dari jurusan Pendidikan Khusus Angkatan 2020 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi permasalahan di lingkungan rumah saya, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi pada musim penghujan, di mana salah satu aspek penyebab banjir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, berikut video saya wawancara bersama Ketua Pemuda di Kampung Kirana. Assalamualaikum Kak Amir, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Hani, alhamdulillah baik. Gimana Kak Hani kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gini, Gimana Kak Hani? Apa yang kita bisa diskusikan malam? aku pengen ngajak Kak Amir diskusi tentang kan aku ada project UAS nih, yaitu project citizen dari mata kuliah PKN. Nah, aku tuh pengen membahas satu permasalahan di lingkungan kita, yaitu permasalahan banjir. Nah, berhubung aku lagi ngobrol-ngobrol sama kakak, pengen tahu nih permasalahan banjir di kampung kita tuh gimana sih gitu, sejak kapan di kampung kita ini punya permasalahan banjir. Oh iya. Ya sebelumnya terima kasih nih udah diajak diskusi malam. Nah, Kalau untuk mungkin ya saya mewakili dari pemuda-pemudi Kirana lah ya, yang berhubungan saya ketuanya. Kalau bicara kapannya atau kurun tahunnya saya juga kurang mengerti, kurang tahu lah lebih tepatnya kapan di kampung kita tuh punya bencana banjir. Tapi kalau saya melihat di lingkungan rumah kita itu kan berbeda dengan lingkungan rumah yang lain. Kalau lingkungan rumah yang lain itu kan dia kawasannya datar dan jauh dari sungai. Adapun kita, letak geografis lingkungan kita itu sedikit menurun dan itu lebih dekat kepada sungai. Sehingga kampung kita ini apalagi bagi warga ya yang rumahnya sangat berdekatan dengan kali atau dengan sungai, itu pasti ketika hujan lebat atau air apa ya meluapnya air dari kali karena kiriman dari Bogor ya kalau kata warga di sini bilang kayak gitu sehingga itu akan terkena banjir karena kan kali ini disebutnya dengan apa ya orang sini bilangnya kali Pesanggerahan gitu loh sehingga dan kali ini aktif sungai ini aktif gitu loh sehingga banyaklah ketika hujan besar ketika air kiriman dari Bogor datangnya sangat berlebihan ya warga-warga di Kirana itu warga di lingkungan kita sering terjadi sering kena musibah banjir gitu. Dan itu pun terjadinya nggak sekali dua kali. Apalagi yang kita tahu bahwa di Indonesia itu kan dua musim. Itu musim hujan dan musim panas. Tapi ketika musim hujan itu tiba, gitu loh. Ya, itulah banjir itu sudah menjadi langganan gitu. Bahkan bagi rumah yang berdekatan dengan sungai itu, tinggi airnya aja bisa sampai sedengkul pria dewasa gitu loh. Bahkan sampai berjam-jam banjirnya artinya nggak misalkan nggak hujan terus selesai hujan surut enggak gitu terkadang lama gitu. Nah itu yang menjadi problem di kampung kita masalah banjir ini terlebih lagi di kita itu kan banyak pepohonan ya masih banyak pohon bambu gitu loh masih banyak ilalang-ilalang sehingga tidak hanya air saja yang masuk ke rumah yang kita khawatirkan adalah binatang-binatang juga yang masuk ke rumah baik ikan maupun ya ular saja bisa aja masuk gitu kan. Saya rasa itu kalau bicara kapannya ya saya juga kurang mengerti gitu. Tapi kalau kita lihat dari tata letak apa bangunan atau struktur bangunan di warga kita ya seperti itu. Dia tidak datar gitu. Walaupun memang kompleks di rumah kita nggak padat ya gitu loh. Yang jadi permasalahan itu kan rumah yang tinggal berdekatan banget sama sungai ini, Sungai Pesanggerahan. berarti bisa dibilang permasalahan utamanya dari bangunan-bangunan itu ya? Ya, Atau lebih ke sampah permasalahan utamanya? kalau saya diskusi dengan teman-teman yang lain gitu kan, kalau kita bicara banjir itu kan ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dan harus diselesaikan juga. Satu, bicara masalah pengelolaan sampah untuk warga Kirana. Yang kedua, masalah normalisasi gitu loh. Yang ketiga, penjagaan ekosistem alamnya gitu loh. Karena kenapa saya bisa merangkaikan tiga itu? Karena
ada saja di lingkungan kita atau warga-warga setempat itu yang buang sampahnya, ya dengan senang hati dia buang sampah ke kali, ke sungai. Walaupun mungkin saja dalam pemikiran mereka itu sampah itu kan tidak diam, dia akan mengalir gitu. Sehingga itu tidak akan menyumbat atau tidak akan menumpuk di lokasi yang dimana dia buang. Iya, emang benar ketika dia buang ke sekali itu sampah itu nggak diam, dia akan bergerak. Tapi dia akan bergeraknya kemana? Ke hilir, gitu loh. Akan bertumpuknya di sana, bukan di sini, bukan di kampung Kirananya, tapi di kampung sebelah. Atau contoh misalkan gini, di kampung tetangga kampung kita tuh punya pintu air. Nah, kalau seandainya kita buang sampah, maka kan sampah ketumpuk tuh di pintu air itu. Sehingga ya ketika hujan besar atau ada kiriman air dari Bogor, ya air itu tidak berjalan lancar, dia akan ketutup oleh sampah. Gitu loh. Sehingga volume airnya meningkat, gitu loh. Nah, ketika sudah melewati batas maksimalnya, ya dia mau nggak mau dong, dia pasti mencari dataran yang rendah. Nah, terkadang rumah itulah menjadi penghalang juga, gitu loh. Adanya banjir karena kenapa permasalahan kedua adalah normalisasi, karena antara tembok belakang rumahnya atau dapurnya rumah warga kita itu, salah satu warga kita itu sangat bersentuhan langsung dengan pinggiran kali. Itu tidak ada space, tidak ada pembatas gitu loh. Ya mungkin kalau di tempat-tempat lain atau dikatakan di ibu kota lah, di Jakarta kan hari ini sudah ada lah bantaran kali, sudah ada space antara jalan dengan kali gitu. Nah, kalau di kita enggak. Mungkin kita melihatnya ini kampung, iya gitu loh. Tapi lambat laun dengan populasi jumlah penduduk yang meningkat, ini akan menjadi permasalahan besar gitu loh. Nah, rumah-rumah ini juga menjadi permasalahan kita. Kenapa ya? Kita itu sering banjir. Itu yang kedua. Maka yang ketiganya adalah bicara tentang ekosistem alamnya, yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Nah, di kita itu belum tertib dengan bicara masalah ekosistem alam. Karena banyak juga terkadang kalau pohon sudah tumbang ke kali itu, ya didiemin gitu. Nunggu selanjutnya aja. Padahal ini kan yang repot gitu. Khawatirnya anyut enggak, tapi ketika air datang dengan volume yang berlebihan, ini akan menjadi permasalahan bagi kampung ini. Ya mau nggak mau, dia akan mencari tempat dataran yang rendah, yaitu ya ke rumah atau ke jalan gitu kan, sehingga itu juga menjadi pembatasan juga sehingga orang tidak bisa berlalu lalang. Karena pernah suatu ketika kejadian ketika di Kirana itu di Bojong itu hujannya gerimis, tapi kok volume air meningkat gitu loh. Bahkan itu bisa nyampe 3 jam. Karena di kita tuh biasanya gini, hujannya misalkan biasanya di kita itu ngalaminnya hujannya habis isya. Nah, beres-beres itu kadang jam 12 malam, jam 1 gitu. Dan itu terjadi ketika pasca Lebaran. Saya kalau tidak salah 3 hari setelah Lebaran itu hujan turun, bahkan di Bojong itu kan hujannya biasa saja, tapi kok jumlah volume airnya meningkat gitu loh. Bahkan itu ya nyampe jam 3 itu ya belum beres tuh, air masih pasang aja, jadi belum surut gitu. Jadi surut sebentar, cuma beberapa meter lalu naik lagi. Nah, sehingga kalau seandainya ekosistem alamnya tetap dijaga, artinya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang dirawat atau dirapikan ya. Karena kan di kita lebih banyaknya pohon bambu, di pinggir kali itu kebanyakan pohon bambu. Kalau itu dirapikan, saya rasa insya Allah air itu tidak akan naik ke jalan. Ya, dia akan mengikuti jalurnya. Nah, 3 permasalahan inilah yang belum kita bisa selesaikan gitu loh. Dan banyak masyarakat yang bukan masa bodoh ya, tapi tidak terlalu memikirkan tentang permasalahan itu. Karena ada juga warga yang sering buang sampah ke kali itu, dia yang merasa bahwa dirinya tidak pernah kebanjiran. Nah, itu kan problem lagi. Gitu loh. Bukan berarti banjirnya, tapi kepedulian sosialnya di mana. Gitu. Karena kan yang kalau kita sama-sama perhatikan ya, di kita ini kan masih banyak tanah luas atau tanah yang emang belum digunakan apa-apa nih, hanya ditanam begitu saja gitu loh. Sehingga ada juga warga yang membakar sampahnya gitu loh, di tanah-tanah yang kosong gitu kan. Jadi ada yang buang sampah kali, ada yang warga membakar sampahnya di tanah yang kosong gitu. Nah, 3 permasalahan itulah yang belum kita bisa pecahkan untuk mengatasi masalah banjir di kampung kita.
Karena kalau seandainya pemerintah punya program normalisasi sungai, ya mau nggak mau, rumah yang di bantaran kali, rumah yang berdekatan dengan kali itu akan digusur. Tapi apakah mereka mau rumahnya digusur gitu kan? Karena yang tinggal di sini kan sudah puluhan tahun gitu loh. Bahkan ya dari saya kecil sudah ada itu rumah gitu. Sehingga kan ini menjadi permasalahan besar juga bagi pemerintah. Kalau seandainya ini ada program tentang normalisasi sungai gitu loh. Nah, untuk solusinya ada nggak sih solusi yang dibikin oleh pemuda kampung kita atau kayak RT, RW, ada solusi-solusinya nggak sih yang diberikan kepada warga gitu untuk masalah sampah ini? Nah, iya. Kalau untuk solusinya kita sudah melakukan namanya petugas sampah yang diakomodir oleh Pak RT, dan itu Pak RT menyebarluaskan informasinya kepada warga. Sehingga ketika di hari Selasa dan Sabtu itu ada petugas sampahnya yang mengambil sampah dari masing-masing, termasuk ke rumah saya juga. Gitu loh. Karena itu bagian dari solusi kita untuk memecahkan masalah sampah di lingkungan kita. Walaupun emang ya bakar sampah ya sah saja gitu kan. Ya ini berhubung kebun saya, silakan aja. Iya, tidak jadi masalah kalau seandainya ketika selesai dibakar itu sampah, maka akan diolah kembali. Entah itu menjadi pupuk, entah itu menjadi apa. Karena kan yang kita sama-sama tahu bahwa sampah plastik itu sangat banyak hari ini. Iya, dia dibuang tidak akan hancur, jangankan dibuang, dia dikubur dalam tanah aja tidak. Kalau seandainya dibakar pun, itu tidak akan hancur, dia tidak akan menjadi debu, dia akan menggumpal. Gitu loh. Dan asapnya pun kan kemana-mana, menjadi polusi juga. Gitu loh. Tapi yang selalu kita rawat di kampung kita kan ya, kita masih bersyukurnya tanaman tuh masih ada lah, pohon-pohon itu masih rindang. Bahkan kalau kita perhatikan binatang seperti musang itu masih sering ada, burung-burung itu masih sering lihat. Artinya ekosistem alam di lingkungan kita tuh masih terjaga, gitu loh. Nah, solusi itulah petugas sampah itulah ketika di hari Selasa dan Sabtu yang kita tawarkan kepada warga. Tapi balik lagi, katakan gini, jumlah warga Kirana itu ada 70 misal, ada 100 misalkan. Nah, yang 70-nya yang mengikuti program itu. Adapun sisanya yang membuang sampah ke kali, membakar sampahnya gitu loh. Artinya permasalahan kita nggak selesai, masih ada saja gitu loh. Saya tidak tahu ya mereka ikut itu karena nggak mau bayar atau emang nggak tahu gimana lah. Kita juga tidak berani ikut campur dengan permasalahan itu. Tapi bagi saya kalau dia peduli dengan lingkungan, dia peduli dengan sesamanya, sehingga hal itu yang dia akan lakukan. Gitu loh. Makanya solusi-solusi itu yang kita tawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti atas permasalahannya. Karena siapa sih yang mau bertempat tinggal itu selalu banjir dan banjir. Ya. Namanya orang bertempat tinggal kan ketika panas dia tidak kepanasan, ketika hujan dia tidak kehujanan. Kan itu esensi dari orang punya rumah. Gitu loh. Tapi kalau hari ini orang yang punya rumah itu setiap adanya hujan lalu kebanjiran, itu menjadi problem juga bagi dia. Maka dia kan akan timbul pertanyaan, mau sampai kapan dia berumah? Dia punya rumah seperti itu. Gitu. Hingga yaitu solusi-solusi yang kita tawarkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah, ya masyarakat sebagian sudah menjalani apa yang menjadi solusi kita, apa yang menjadi yang kita tawarkan kepada masyarakat ini, sehingga lingkungan kita menjadi terjaga, menjadi aman dan kondusif. Gitu. Dan kita mencoba untuk sebagaimana slogan Indonesia ya, Gemah Ripah Loji Nawi. Gitu. Jadi gitu kan. Berarti emang intinya tuh harus balik ke diri masing-masing ya, mau menjaga lingkungannya atau enggak. Oke deh. Iya, jadi siap Kak Hani. Semangat terus ya. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih Kak Amir. Sama-sama, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.